Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Saya mau minta pandangan Pak Hadar. Pak Hadar, biayanya besar sekali ya, mau buat jangankan mendirikan partai politik jadi berbadan hukum, itu satu. Kemudian yang kedua, ternyata mau jadi peserta pemilu juga mahal sekali karena syaratnya sedemikian berat. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang seperti itu, dan ini kan sejalan dengan persyaratan yang berat ya. Kalau di beberapa negara lain sebetulnya ratusan orang atau belasan orang tanda tangan saja itu bisa membuat partai politik, tetapi memang tidak di negara kita. Dan akhirnya juga banyak analisis ya memang ini dalam rangka untuk menahan supaya tidak banyak partai politik atau bahkan mengurangi saingan dari partai-partai politik yang ada sekarang begitu. Menurut Pak Hadar sendiri itukah yang terjadi, Pak Hadar? Ya, saya menduga demikian gitu. Tetapi okelah, setelah melalui juga judicial review ke MK, maka kita harus hormati juga putusan ini. Dan inilah memang kondisi di negeri kita. Dan saya senang mendengar teman-teman dari Partai Baru yang begitu bersemangat dan menunjukkan kesiapannya untuk berjuang dan untuk mendapat tempat di sistem politik kita gitu. Nah, tetapi sekali lagi yang terpenting juga bahwa memang penyelenggara pemilu dan juga DPR dan pemerintah yang memang memegang kunci untuk kelancaran penetapan peraturan, kepastian dana penyelenggaraan pemilu itu betul-betul menunjukkan keseriusannya begitu. Jadi jangan sampai gara-gara partai-partai politik baru yang sudah berusaha keras, sudah mengatakan, sudah menyiapkan semua datanya, tetapi kemudian proses pendaftaran yang akan mengandalkan sistem informasi partai politik ini atau SIPOL, itu kemudian baru dibuka menjelang pendaftaran itu sendiri. Gitu. Ini akan mengganggu tahapan-tahapan berikutnya maksud Anda ya? Ini tidak adil dan ini akan sangat memungkinkan menyulitkan partai-partai tersebut dan kemudian juga menyulitkan penyelenggara pemilu itu sendiri untuk memastikan apakah memang partai-partai yang lama maupun yang baru yang masih tetap di proses administrasinya, verifikasi administrasinya betul-betul memenuhi syarat atau tidak gitu. Nah, jadi kita kan juga ingin kualitas penyelenggaraan itu berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu sekali lagi Pak Hashim, Ketua KPU, dan juga DPR kita, pemerintah kita, segeralah karena menetapkan peraturan itu. Karena kalau sudah ditetapkan, tidak berarti itu akan langsung bisa digunakan besoknya, gitu ya. Karena PKPU itu juga perlu ada sinkronisasi di Kemenkumham yang akan memakan waktu tidak pendek, apalagi kalau nanti ada koreksi-koreksi. Untuk bisa diterapkan dan dipahami oleh semua pihak pun, itu butuh alat-alat tambahan, misalnya petunjuk teknis, waktu-waktu untuk menyiapkan penyelenggara memahami, semua mengerti, supaya tidak ada sengketa dan seterusnya. Jadi jangan seolah-olah PKPU tok selesai besok akan dimulai, udah bisa langsung efektif digunakan. Nah ini disinilah sebetulnya kita perlu menuntut betul keseriusan DPR kita dan pemerintah kita yang menjadi kunci kelancaran penetapan PKPU dan anggaran itu harus menunjukkan prioritasnya dan sikapnya. Oke, saya mau minta tanggapan Pak Hashim karena tadi Pak Hadar menyebut ini bisa saja justru kembali mempersulit partai-partai politik yang mau jadi peserta pemilu, Pak Hashim. Oke, ada dua hal yang saya mau respon dari apa yang disampaikan Mas Hadar. Yang pertama begini, di bagian akhir masa jabatan KPU periode 2017-2022 itu ada rapim ya, rapat pimpinan KPU yang dihadiri oleh ketua dan para anggota KPU provinsi dan sekretaris di Surabaya tanggal 23 sampai 26 Februari ya. Pada waktu itu tuh yang dijadikan materi itu cuma satu, berbagai macam draft peraturan KPU yang sudah coba disusun oleh KPU periode sebelumnya ya, supaya kemudian ada feedback, ada masukan dari catatan dari teman-teman KPU provinsi. Dan karena kebetulan saya incas di periode kemarin, saya divisi hukum dan pengawasan ya yang menyiapkan draft-draft itu.
kami udah minta kepada kesekjenan bahwa supaya segala sesuatunya berjalan lancar, itu dalam konteks sedang menyusun draft peraturan, draft apa ini namanya juknis atau SOP-nya. Petunjuk teknis ya. SOP-nya itu kalau kita baca bicara yang secara umum kan SOP-nya, how to do-nya ini, how to do-nya di masing-masing PKPU tadi, sehingga nanti tidak terlalu lama begitu PKPU jadi, juknis bentuknya keputusan KPU yang isinya SOP itu juga sudah siap. Sudah siap. Ya, itu satu hal. Yang kedua, pengalaman 2017 ketika pendaftaran partai politik untuk pemilu 2019 itu, seingat saya ya, ada 73 partai politik terdaftar berbadan hukum di Kementerian Hukum. Beda 2 dengan sekarang ya, 75 ya. Kemudian KPU kan bersurat kepada Kemenkumham. Ketika KPU dapat informasi dari Kemenkumham tentang 73 partai politik beserta alamatnya, kemudian KPU bersurat kepada 73 partai politik itu. Dari 73 partai politik itu, yang suratnya diterima dan dikenali alamatnya itu 33 partai. Oke, berarti sisanya gugur otomatis? Bukan, Mbak. Ini kan baru menginformasikan partai-partai. Kami KPU tidak sesederhana akan itu, mengundang gitu ya? Anda untuk sosialisasi tentang pendaftaran partai. Dari 73 partai yang ada alamatnya itu, yang dikirim KPU, itu yang diterima 33. Yang lain alamat tidak dikenali, surat kembali. Dari 33 partai itu yang kemudian ikut sosialisasi, yang akhirnya mendaftar ke KPU 27 partai. Untuk menjadi peserta maksudnya? Menjadi peserta. Itu kalau kita hitung kalkulasinya sekitar 82%, 81,81% ya. Artinya apa? Dari yang surat terkirim 33, peminatnya ternyata banyak kan. Semangat untuk berpartai menjadi peserta pemilu banyak. Apa alasannya topik lain kita bahas ini. Masing-masing partai yang bisa menjelaskan. Itu kan 81,8. Dari 30 partai yang mendaftar, kemudian yang memenuhi syarat, dari 33 partai yang hadir, yang daftar 27 ya. Itu sekitar 81. Nah dari 27 setelah daftar dan segala macam, yang lolos sebagai peserta pemilu 16 partai. 16 partai sekitar 48%, 48,48%. Artinya apa? Dari 27 yang daftar, yang lolos 16 itu nggak sampai 50%, 48,48. Ada proses. Artinya hanya partai yang siap saja yang kemudian bisa lolos atau mampu membuktikan bahwa dirinya itu ini. Tapi kalau sekarang sih narasinya semua siap tadi ceritanya gitu ya, karena prosesnya sudah dimulai dari kalau tadi Gelora dari tahun 2020, pertengahan 2021, Perindo sudah pernah menjadi partai peserta pemilu. Ini kalau dari segi durasi waktu, cukup nggak nih? Relatif lebih longgar daripada pemilu 2019. Kalau dibanding pemilu 2019? Iya, karena apa? Pemilu 2019 itu, Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, itu diundangkan baru 16 Agustus 2017. Kemudian pendaftaran partai Oktober, berarti kan cuma katakanlah dua bulan efektif. Nah kalau ini kan undang-undang relatif tetap ya. Kemudian komunikasi KPU dengan partai politik yang peserta pemilu 2019 juga relatif sudah dilakukan. Ya relatif terus dilakukan ya. Dan mohon maaf, dalam pandangan saya bukan kemudian kalau partai politik yang 2019 mengupdate datanya sejak awal itu dianggap tidak fair atau tidak adil, tidak. Ya memang dia sudah peserta pemilu yang lalu gitu. Database-nya sudah ada. Jadi yang sudah terdigitalisasi tadi ya di sistemnya. Artinya kalau mau memperbarui pengurus di kabupaten itu bagi kami, bagi pandangan saya itu bukan kemudian diperlakukan tidak fair dengan partai-partai baru ya, karena situasinya memang berbeda. Tapi nanti yang mulai sama-sama adalah mengunggah daftar anggota ya, dan itu akan direncanakan pada bulan Juni. Jadi Sipol dibuka itu bulan Juni, sehingga teman-teman sudah bisa mulai mengunggah. 2 bulan ya sebelum? Enggak dong, Juni itu kan kalau 14 Juni Mbak, 4 Juli, Agustus, masih ada 2 bulan. Dibanding dengan yang lalu sebenarnya lebih longgar yang sekarang. Gitu. Karena apa? Setidak-tidaknya. Itu dari lini masanya ya? Setidak-tidaknya 16 partai politik ini sudah punya database di situ. Yang ada di parlemen ya? Iya, enggak. Peserta pemilu ya? Peserta pemilu 2019. Soalnya kan mau update atau enggak kan kami nggak bisa maksa. Ini kan adalah masih kembali ke masing-masing pengurus partai gitu ya? Oke, itu sistem yang tengah dibangun. Yang saya mau respon Mas Mahfud Sidik ya soal tadi kegandaan. Sebetulnya sistem Sipol ini di 2017 ketika yang namanya verifikasi administrasi itu sudah digunakan yang namanya analisis kegandaan. Jadi kegandaan ada 2 makna. Yang pertama kegandaan internal, siapa tahu satu nama ada di
di pengurus pusat, pengurus kabupaten ini, ya. Ini kan nanti kita konfirmasi ke partainya. Nah, yang kedua adalah kegandaan eksternal. Kegandaan eksternal itu antar partai. Misalkan nama Hasyim muncul di 3 partai. Di Perindo dan juga PKN Ya, misalnya. Ya, oke. Jangan nyebut partai, Pak. Nah, ini kan ada orangnya di sini, nggak apa-apa. Di 3 partai misalkan. Ini kan harus diklarifikasi. Nah, yang kemudian jadi concern KPU itu kan begini. Partai yang ke depan ini kan untuk pendaftaran partai ada 3 kategori ya. 1, partai peserta pemilu 2019 yang lolos PT, punya kursi di Senayan. Yang kedua, partai 2019 yang tidak punya kursi di Senayan, tidak lolos PT. Yang ketiga, partai baru. Perlakuannya menurut MK, partai 2011 yang punya kursi di Senayan daftar verifikasi administrasi tanpa verifikasi faktual. 2 partai berikutnya 2019 yang tidak lolos PT dan partai baru, selain verifikasi administrasi ada verifikasi faktual. Pertanyaannya, ketika verifikasi administrasi nih ada kegandaan, sementara yang partai lolos PT tidak ada verifikasi faktual, lalu mau gimana? Maka kemudian kami menempuh cara supaya fair ya. Supaya fair apa? Kalau kita tanya pengurusnya, pasti pengurus mengklaim ini anggotaku. Yang fair itu kemudian kita minta masing-masing partai, misalkan Hasyim muncul di partai ABC, maka pengurus partai ABC kita minta menghadirkan surat pernyataan Hasyim. Hasyim ini berada di adalah pengurus partai mana? Bukan, anggota partai mana gitu. Itu lebih fair karena hak untuk menjadi anggota partai itu kan hak warga negara ya, yang akan menyatakan dia. Katakanlah misalkan kalau kemudian jadi tetap dilakukan sebenarnya verifikasinya sih sebenarnya ya pada partai-partai yang sudah. Istilahnya itu klarifikasi faktual di tengah verifikasi administrasi. Karena nanti nggak mungkin partai yang ini kan ikut verifikasi dari awal gitu ya. Nah, kalau misalkan 3 partai ini bisa menghadirkan surat pernyataan bermateri atas nama Hasyim semua, maka baru kita minta tolong, oh nama Hasyim ini ada di kabupaten KPU pusat akan ngirim data ini ke KPU sana, tanyain Anda ini sebenarnya partai mana, anggota partai mana, dan dibuatkan berita acara. Itu lebih fair. Oke, baik. Itu menjawab dari pertanyaan Pak Mahfud. Di paruh berikutnya saya akan tanya mengenai ini peserta pemilu kan, calon peserta pemilu. Apa bedanya sih sama partai-partai yang sudah ada? Mas Geri, Pak Yusuf, dengan Pak Mahfud yang akan jawab nih sebenarnya. Supaya kita juga jadi tahu, nih mau minta kita pilih, kira-kira apa bedanya yang ditawarkan, visi, ideologi, platform, program, apa konkretnya yang bakal berbeda dibandingkan partai-partai yang sudah ada. Sesaat lagi di Forum Christian.